laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular merupakan hewan yang ditakuti manusia. Bahkan sejak zaman Rasulullah, hewan ini sangat diwaspadai keberadaannya. Tapi tahukah kalian, ular juga rindu dengan Rasulullah SAW. Kecintaan seekor ular terhadap Rasulullah sampai menahan rindunya hingga ribuan tahun. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel 3 Laki-Laki. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini menyajikan informasi seru. Ular memiliki tubuh panjang dan tidak berkaki. Seperti biasanya dilengkapi dengan gigi yang tajam. Mereka adalah hewan bersisik yang termasuk dalam kelas reptilia dan ordo Squamata. Beberapa spesies ular dapat berbisa dan berbahaya bagi manusia, sementara yang lainnya tidak berbahaya dan bahkan bermanfaat dalam mengendalikan populasi hama. Dikisahkan pada saat Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan Mekah, Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar. Nabi berkata, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk hijrah." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Apakah aku menemanimu, wahai Rasulullah?" "Iya," jawab Nabi. Saat malam tiba, Nabi Muhammad pun keluar dari rumahnya. Kemudian mendatangi rumah Abu Bakar, lalu melakukan perjalanan hijrah. Sayyidina Abu Bakar dengan setianya mengikuti kemanapun baginda Rasulullah pergi untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir itu. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan untuk berteduh di sebuah gua bernama Gua Thur, di mana berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram Mekah. Di sini mereka bersembunyi selama 3 hari untuk memastikan situasi benar-benar aman. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Jika ada sesuatu perkara buruk, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Kemudian Abu Bakar masuk membersihkan gua tersebut, di mana lubang-lubang yang ada di gua ditutup menggunakan kain. Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang bisa membahayakan Nabi. Semua kain habis, tapi masih tersisa 2 lubang. Abu Bakar kemudian berniat untuk menutup lubang itu dengan kedua kakinya. Setelah gua dipastikan aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi masuk. Ia mempersilahkan Nabi untuk tidur berbantalkan pangkuannya. Saat Nabi tertidur, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar dan dia pun menahan rasa sakit serta menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi. Air mata Abu Bakar menetes hingga jatuh di wajah Rasulullah dan beliau pun bangun dan bertanya, "Apakah yang menimpamu, hai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu, wahai Rasulullah." Dan ternyata yang menggigitnya adalah seekor ular. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara kepada ular. Berkat mukjizat Rasulullah, pembicaraan ini pun didengar oleh Abu Bakar. Nabi berkata, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambutnya pun haram kamu makan." Ular pun menjawab, "Hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup menggelar dia ke surga Firdaus. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin sekali memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut sang ular, "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Gua Sur.
Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku rindu untuk berjumpa dengan engkau ya Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Nabi Muhammad, jawab sang ular. Rasulullah pun berkata, lihatlah ini, lihatlah wajahku. Dan sang ular pun dari gua Sur memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan rindu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengobati kaki Abu Bakar menggunakan ludahnya. Dan atas izin Allah, seketika luka itu langsung sembuh. Ia kembali tenang lalu tersenyum kepada Rasulullah. Itulah kisah kerinduan ular terhadap Rasulullah SAW. Jangankan umatnya, hewan pun memiliki kerinduan dan ingin melihat langsung wajah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.